Tim Puslap 4 Mabes Polri memenuhi undangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat pagi. Kedatangan tim Puslap 4 ini untuk memenuhi undangan Komnas HAM terkait kasus penembakan Brigadir Yosua. Tapi pemeriksaan ini justru ditunda lagi. Dan sejauh ini bagaimana respon Komnas HAM terkait penundaan ini? Saya langsung sapa ada Mas Beka Ulul Hapsara, Komisioner Komnas HAM. Halo, selamat sore Mas Beka, apa kabar Mas Beka? Selamat sore Mas Iqbal, kabar baik, salam sehat. Oke, Mas Beka, ini terkait dengan alasan spesifik terkait penundaan pemeriksaan uji balistik ini. Apakah ada alasan yang lebih menarik lagi? Apakah hanya ini sekedar hanya ada temuan barukah dari pihak tim Sus Polri ini, atau justru ini adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan terkait dengan ada temuan baru ini? Ya, tadi memang keterangan dari tim Sus menyampaikan bahwa karena ada perkembangan baru dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian terkait dengan balistik, maka mereka minta penundaan begitu sampai hari Rabu mendatang. Dan Komnas HAM tadi menyampaikan persetujuannya hanya dengan catatan bahwa nanti pada saat hari Rabu itu sudah lebih detail, begitu, sudah lebih detail, lebih lengkap, sehingga tidak ada lagi proses-proses permintaan keterangan terkait balistik, begitu. Okay. Itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan apakah ini perlu dipertanyakan. Saya kira karena ini kan dinamis ya, begitu ya, baik penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian maupun yang dilakukan oleh Komnas HAM, karena dinamis tergantung temuan-temuan. Saya kira kami masih bisa memahaminya, tetapi ya itu catatannya harus diperbaiki begitu dan lebih detail, lebih lengkap gitu. Begitu Mas Iqbal. Tapi Mas Beka, bukankah dengan adanya temuan-temuan baru ini, dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM sendiri, bukannya seharusnya bisa sambil berjalan begitu, mengingat bahwa dengan penundaan-penundaan ini maka kasus ini akan semakin lama lagi untuk mendapatkan hasilnya? Ya, saya kira kan ini juga mungkin ya, ini mungkin Mbak, tidak lepas dari pengumuman Kapolri semalam begitu, dan juga ada statement dari Pak Kabar Eskrim, dan tentu saja kami melihat bahwa kami menghormati keputusan dari kemarin petersangkaan Barada RE atau Barada E, terus Pak Kabar Eskrim kontes bersama terkait dengan status terakhir, update-nya, sekaligus juga penonaktifan. Dan saya kira kami harus melihat hal tersebut begitu. Lalu dengan tadi pertemuan dengan tim Cyber Polri, apa saja yang bisa bisa didapatkan begitu oleh Komnas HAM sendiri terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh tim Cyber Polri terkait dengan handphone dan lain sebagainya? Ya, semalam begini, jadi maaf, tadi pagi sampai sore jam 3 memang menyampaikan, tim cyber itu menyampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan 10 handphone. Begitu, 10 handphone dari 15 handphone yang ada di tim cyber kepolisian. Dari 10 tersebut ada didapatkan foto, kemudian dokumen, percakapan, dan juga detail-detail yang ada dalam handphone tersebut. Misalnya soal metadata, terus soal lini masa, waktunya kapan, dan segala macamnya. Itu yang kami dapatkan dari proses permintaan keterangan jam 9 tadi pagi sampai jam 3 sore tadi. Begitu Mas. Tapi ada yang menarik ketika kalau saya tidak salah ini Mas Beka, terkait dengan kepemilikan dari handphone itu sendiri ternyata masih dalam proses juga, punya siapa, mereknya apa begitu. Bukankah untuk kepemilikan dan juga mereknya apa itu sangat gampang sekali untuk didapatkan? Ya, jadi tadi yang disampaikan begini, tadi yang disampaikan secara detail adalah nomor emailnya dan bentuk fisik dari handphone yang ada tersebut, begitu. Terus kemudian terkait dengan nama kepemilikan, mereka memang dari tim cyber sudah menyampaikan soal kepemilikan, tetapi kami belum bisa mengkonfirmasi apakah informasi tersebut valid atau tidak. Karena apa? Karena kami harus klarifikasi dan verifikasi lagi dengan
informasi atau data yang sudah kami miliki terkait nomor-nomor handphone yang ada gitu. Ini kan saya kira kenapa kemudian kami bukan ya tentu saja mudah begitu, tapi kami harus memastikan betul informasi yang disampaikan tim cyber itu juga sinkron dengan data dan keterangan atau informasi yang kami miliki. Tapi begitu Mas Iqbal. Dari keterangan dari saksi-saksi yang sudah dipanggil oleh Komnas HAM, apakah ada keterkaitan antara handphone yang dimiliki dengan apa yang sudah disampaikan oleh tim cyber dan lain sebagainya? Oh iya, pasti ada keterkaitan. Misalnya begini, soal yang pertama soal lini masa begitu ya, waktunya. Kan ada misalnya tangkapan layar yang sudah menyebar di mana-mana, Vera begitu. Terus percakapannya dengan almarhum Brigadir Joshua. Terus juga masing-masing keterangan dari ajudan maupun juga ADC dari Pak Ferdy Sambo, keterangannya seperti apa. Nah ini kan tentu saja apa yang dihasilkan hari ini sangat-sangat penting begitu untuk melengkapi kronologi peristiwa sampai detail-detail waktunya. Jangan sampai kemudian salah misalnya soal detik, soal jam atau soal menit begitu, sehingga nantinya apapun kesimpulan akhir Komnas, data-data fakta itu tersaji dengan runut begitu, lengkap dengan bukti-bukti yang ada. Begitu Mas Iqbal. Sejauh ini dari pihak kepolisian sendiri ke Komnas HAM seperti apa? Apakah cukup terbuka terkait dengan pemberian laporan ataupun keterangan yang dimiliki kepada Komnas HAM? Ya, sejauh ini memang kami nilai cukup terbuka begitu ya. Seperti halnya hari ini, kami ketika meminta keterangan terkait dengan handphone atau cyber, kami kemudian juga diberikan raw material, artinya bahan-bahan dasar yang ada. Sehingga ketika kami analisa dan yang lainnya akan lebih mudah dan juga nantinya bisa menjadi pembanding terhadap apapun temuan-temuan dari kepolisian. Begitu Mas Iqbal. Seberapa yakin Komnas HAM merasa bahwa apa yang diberikan informasi dari pihak Polri ini cukup terbuka kepada Komnas HAM? Ya, kalau soal yakin tentu saja kita tetap harus menyampaikan sikap bahwa ini kebutuhan Komnas yang harus dipenuhi oleh teman-teman kepolisian. Begitu bahkan kemudian ada komitmen itu yang kemudian harus kami terus ingatkan kepada teman-teman kepolisian bahwa Komnas HAM ini adalah pengawas eksternal begitu terhadap seluruh kinerja kepolisian. Artinya ketika kami tidak mendapatkan bahan yang kami inginkan atau kami butuhkan, tentu juga akan menjadi pertanyaan publik bagaimana dengan kinerja kepolisian. Saya kira itu Mas. Apakah ini artinya bahwa Komnas HAM juga akan melibatkan institusi lain untuk bisa memastikan apa yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan laporan-laporan yang dimiliki? Ya, tentu saja begini, kepada bagaimana partisipasi masukan dari masyarakat dan teman-teman media juga, sehingga apapun nanti dari Komnas HAM, dari kepolisian maupun dari Kompolnas bisa menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan publik. Begitu Mas Iqbal. Nah, ini juga menarik terkait dengan apa yang sedang terjadi di tubuh kepolisian sendiri. Sejauh ini dari Komnas HAM terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan publik dan juga pertanyaan mungkin dari Komnas HAM sendiri di tubuh Polri. Kita tahu bahwa memang untuk belakangan ini ada beberapa pejabat yang harus dimutasi dan lain sebagainya. Apakah ini berarti bahwa memang kasus yang melibatkan Brigadir Yosua dan lain sebagainya ini akan justru semakin melebar terkait dengan siapa-siapa saja yang tadinya diduga akibat terkait dengan pelecehan seksual terhadap Ibu Putri akan berkembang menjadi kasus yang lain? Ya, begini, saya kira kalau soal penonaktifan terus kemudian mekanisme tersangkaan dan segala macam ini kan menjadi ranah internal dari teman-teman kepolisian, itu jadi kebijakan yang ada berdasarkan bukti yang pendukung. Tetapi harapannya tentu saja
proses yang dilalui oleh Komnas HAM maupun juga oleh kepolisian mampu menjawab pertanyaan publik. Seperti misalnya begini, ada sinyalemen dulu awal-awal begitu ada soal dugaan penyiksaan atau kematian Brigadir Joshua tidak di TKP yang dianggap TKP saat ini. Tapi kan itu juga terbantahkan dengan misalnya CCTV atau kemudian bukti-bukti penguat lainnya. Dan ini yang saya kira juga penting untuk dipahami oleh publik bahwa mekanisme pembuktian, mekanisme soal pengumpulan data, fakta, bukti dan yang lain sebagainya membutuhkan waktu begitu. Hanya memang nantinya pada ujung-ujungnya diharapkan semua pertanyaan publik itu terjawab, tapi yang lebih penting keadilan bagi keluarga Brigadir J, terus kemudian Brigadir J maupun pihak-pihak lain itu juga bisa terpenuhi. Saya kira itu Mas Iqbal. Baik, Mas Beka, mungkin Mas Beka harus ditahan terlebih dahulu karena nanti mungkin akan ada Pak Profesor Adrianus Meliala yang akan bergabung bersama kami untuk membahas terkait hal ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan dialog kami lanjutkan. Dan masih bersama saya ada Mas Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM. Dan yang bergabung bersama kami, yang baru bergabung ada Profesor Adrianus Meliala, Kriminolog UI. Dan saya langsung akan menyapa Profesor Adrianus. Prof, apa kabar Prof? Oh baik. Baik ya Prof. Terima kasih diundang. Baik. Selamat sore Mas Beka. Oke, Prof, ini berbicara soal apa yang terjadi di Komnas HAM tadi sore terkait dengan penundaan kembali terkait dengan pemeriksaan uji balistik terkait dengan apa yang terjadi pada kasus Brigadir Yosua ini. Sebenarnya sudah 2 kali ini terjadi bahwa penundaan ini sudah ditunda pada hari Rabu yang lalu ditunda lagi pada hari Jumat dan akan berlangsung lagi pada hari Rabu. Sejauh ini, kalau menurut Profesor, apakah hal yang wajar begitu? Bukankah untuk kalau misalnya ditemukan ada penemuan-penemuan baru, bukankah ini bisa sambil berjalan pemeriksaannya atau ada respon lain bagi Profesor sendiri? Sebetulnya uji balistik itu uji presisi ya, uji dengan bantuan dari dari peralatan di mana ketergantungan kita pada peralatan itu tinggi sekali. Maka kalau kemudian ada penundaan itu ada 2 kemungkinan. Pertama mungkin alatnya bermasalah, mungkin perlu dikalibrasi gitu ya. Atau yang kedua adalah ditemukan hal-hal baru. Jadi ditemukan amunisi baru, ditemukan jejas baru dan seterusnya sehingga kemudian lalu dipandang perlu untuk menunda. Saya melihat di sini tidak ada niat buruk lah dari Puslap 4 sebagai pihak yang bertugas untuk memeriksa balistik forensik dari senjata-senjata terkait dengan kasus Duren 3 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berpendapat bahwa sebetulnya big picture dari kasus ini kan sudah terlihat sebetulnya. Tinggal kemudian kita mengisi puzzle-puzzle kecilnya. Saya berpendapat bahwa uji balistik ini sebetulnya puzzle kecil saja dari big picture yang sudah kelihatan dengan bantuan dari Komnas HAM ini. Maka sebetulnya kecurigaan kalau memakai istilah itu ya saya kira perlu ditepis lah begitu. Daripada kita curiga terus, lebih bagus kita dukung saja Komnas HAM dalam rangka tugasnya. Saya berpendapat begitu, Mas. Baik, berarti ini artinya bahwa uji balistik ini walaupun hanya kepingan-kepingan kecil begitu bisa sangat membantu dalam proses mengungkap kasus ini, Prof. Ya semua bukti itu pasti determinan ya, menentukan begitu. Tapi sekali lagi kan kita bicara mengenai puzzle nih, ya puzzle-puzzle yang saling mengisi sehingga tadi picture besar itu kemudian kelihatan. Tadi saya sudah berpendapat bahwa big picture-nya sudah mulai kelihatan bahwa ini adalah bukan tembak menembak, ini adalah penembakan. Itu saja sudah merupakan satu picture yang amat baru loh, ya dibandingkan dengan big picture yang disodorkan oleh cerita lamanya Polri begitu. Nah, tinggal kemudian lalu dengan picture yang baru itu pertanyaannya adalah misalnya pelakunya 1 atau 2 ya. Lalu kalau misalnya 2 berarti senjatanya 2 dong gitu ya. Atau apakah mungkin pelakunya 2 senjatanya sama ya. Bisa begitu kan dalam beberapa menit, maka sebetulnya hal-hal itu bisa divariasikan. Nah, maka kembali ke soal-soal yang bersifat simulatif itulah yang kemudian lalu kelihatannya
masih memerlukan waktu dari pihak kepolisian, tetapi bahwa terjadi kasus pidana ya, bahwa terjadi penembakan ya, bahwa salah satunya itu melibatkan Barada E kelihatannya iya, gitu ya. Nah, tinggal kemudian lalu dikonstruksikan dalam konteks yang lebih besar lagi. Begitu, Mas. Maksud dari kelihatannya iya bagaimana ini, Prof? Mungkin bisa Prof yakinkan kepada kami Ya kan, karena sebagaimana juga disebutkan dalam pemberitaan bahwa ada CCTV yang bukan, tidak ada CCTV ya, pada menit dari 4.30 hingga pukul 5 ya, di mana dalam waktu setengah jam tersebut itu kalau memang benar ya ada perselingkuhan, ada situasi di mana perselingkuhan itu kemudian kelihatannya ketahuan, atau kalau memang perselingkuhan itu memang kita tolak, kita ganti dengan pelecehan, pelecehan itu kemudian ketahuan, ya, lalu kemudian terjadi penembakan, mungkin juga terjadi penganiayaan. Nah, masalahnya kan adalah bahwa itu semua kan masih dalam taraf mungkin. Mengapa? Karena tadi kita tidak memiliki rekaman CCTV-nya, ya. Nah, maka itulah puzzle-puzzle kecil yang hendak diisi nih oleh uji balistik, lalu kemudian juga pemeriksaan terhadap P, lalu kemudian juga lewat kalau memang masih mungkin ya kita cari digital forensik misalnya. Tetapi yang paling penting juga adalah bahwa kalaupun nanti kemudian puzzle-puzzle itu tidak terlihat, maka kelihatannya, nah ini mungkin juga saran saya kepada Mas BK adalah kita harus pakai prinsip beyond reasonable doubt, bahwa di atas segala keraguan-raguan itu, maka kita harus yakin bahwa kalau bukan dia siapa. Ini satu prinsip hukum untuk mengatasi ketika tidak ada bukti. Tetapi kita yakin bahwa jalan cerita itu tidak mungkin berkisar dari A, gitu ya. Nah, saran saya adalah kita harus berani ke situ agar kemudian kita bisa temukan siapa yang menjadi pelakunya, dan kemudian lalu kita dorong kepada jaksa dan kepada hakim untuk kemudian memperkuatnya dengan vonis. Begitu. Oke, saya ke Mas BK. Mas BK, ini berkaitan dengan pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua. Sejauh ini bagaimana pemeriksaan terhadap Ibu Putri? Apakah sudah ada diagendakan atau ada informasi yang menarik begitu yang bisa didapatkan? Ya, sampai saat ini kami belum meminta keterangan kepada Bu Putri, gitu. Tetapi sudah diagendakan. Kenapa belum? Karena kami mendapat informasi bahwa memang kondisi dari Bu Putri ini belum memungkinkan untuk dimintai keterangan. Masih kondisinya trauma, terus kemudian informasinya juga terus menangis begitu, dan masih harus terus diberi penguatan begitu oleh orang-orang terdekat maupun juga oleh psikolog pendamping. Nah, pada titik itulah kemudian kenapa kami juga masih menunggu itu, meskipun sudah mengagendakan begitu ya, masih menunggu sampai Bu Putri ini bisa memberikan keterangan. Tetapi sambil menunggu kami terus kemudian mengatur strategi begitu, mengatur metode bagaimana kemudian membangun kepercayaan begitu ya. Ini kan kalau kasus dugaan kekerasan seksual ini kan kasus-kasus khusus begitu, pendekatannya juga khusus, tidak seperti kasus-kasus lainnya. Karena itulah kemudian membangun kepercayaan, membangun rasa nyaman itu menjadi sangat penting begitu. Supaya apa? Supaya bisa mengingat apa yang terjadi dan sekaligus juga mencegah rasa trauma itu muncul kembali. Komnas HAM tidak ingin ketika meminta keterangan kepada Bu Putri kemudian muncul atau bahkan menjadi pelaku baru gitu ya, pelaku yang kemudian seolah-olah menekan dan akhirnya muncul trauma kembali. Itu Mas Iqbal kira-kira. Baik, saya ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, ini singkat saja. Ini terkait dengan apa yang terjadi di tubuh Polri saat ini, bahwa Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim, sempat mengungkapkan bahwa sebenarnya kasus ini simpel sekali. Kalau dari kacamata Prof Adrianus, bagaimana? Apakah ini benar-benar simpel atau justru memang sangat sulit begitu untuk bisa diungkapkan? Simpel saja, Prof. Ya, jadi kasus pembunuhan itu hampir 90% malah itu terungkap. Apalagi ketika di TKP tersebut itu korbannya ada, senjatanya juga ada, dan kemungkinan pelakunya juga diantaranya adalah dia juga gitu. Orang yang ada di rumah itu. Baik. Mudah kan? Nah, masalahnya adalah bahwa dibuat susah karena tadi berbagai hal yang mendukung pada pemudahan itu kemudian dibuat rusak. Sengaja dirusak. Nah, ini yang kemudian lalu menjadikan sulit.
Baik, tentunya kita tunggu bagaimana hasilnya nanti, apakah benar-benar simpel atau semakin rumit terkait dengan kasus ini. Terima kasih sekali lagi Mas BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, dan juga Profesor Adrianus Meliala, Kriminolog UI, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam.